Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar menaklukkan diri kepada kemutlakan firman Allah. Dan biarlah kita belajar untuk meletakkan diri, suka atau tidak. Karena kebenaran firman Allah tak terbantah. Biarlah Tuhan menolong kita menaruh diri di hadapannya. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh belajar bersama, merenungkan kebenaran firman-Mu. Boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 saudara. 1 Timotius 5 ayat 23 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini. 1 Timotius pasal 5 ayat 23 demikian firman Tuhan. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Sesudah berbagai hal yang disampaikan Paulus dalam bagi ini, petunjuk dan beberapa nasihat, termasuk nasihat soal kesehatan Timotius. Ini menjadi menarik saudara. Pertama, menunjukkan kedekatan antara Paulus dan Timotius di dalam relasi mereka sebagai bapa dan anak rohani. Tetapi yang kedua juga cukup menarik karena menunjukkan betapa Paulus adalah seorang yang concern terhadap tiap orang yang ada di bawahnya, muridnya kah, umat, domba gembalaan kah. Dia perhatikan kesehatan demi kesehatan. Dan faktor yang ketiga adalah bahwa Paulus ternyata tidak menjadi gila-gilaan mujizat lalu bilang, nggak usah ke dokter, jangan makan obat, aku akan doakan karena aku seorang Paulus yang banyak berdoa orang sembuh, sapu tanganku dipegang, bajuku dipegang, ditaruh pada orang sakit dan sembuh. Tidak. Paulus memberikan nasihat yang sangat ilmiah. Jangan hanya minum air putih saja, tambahkan anggur pada airmu. Karena rupanya itu akan membantu di dalam sistem pencernaan. Karena tubuhmu sering lemah. Mari kita belajar pelan-pelan untuk merumuskan bagian ini. Pertama, siapakah Timotius? Timotius digambarkan sebagai anak dari Eunike, cucu dari Louis. Dua orang wanita Yahudi yang tampaknya pergi merantau. Lalu kemudian, sang ibu Eunike menikah dengan seorang pria Yunani. Ayah dari Timotius adalah seorang Yunani. Ayah dari Timotius memang tidak disebut namanya karena tampaknya belum menjadi Kristen minimal sampai kemudian surat ini dituliskan. Iya, tetapi di sisi lain tampaknya juga ayah dari Timotius seorang yang moderat yang memberi kesempatan kepada istrinya, keluarganya untuk mau beribadah. Ya, seorang yang moderat yang kemudian mungkin tidak memilah-milah agama, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, karena itulah Timotius kemudian menjadi seorang Kristen. Sesudah dari nenek dan ibunya dia mendapat pengajaran perjanjian lama, agama Yahudi tentunya. Di dalam pekabaran Injil yang dikerjakan oleh Paulus, keluarga ini tersentuh. Neneknya Louis menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Begitu pula dengan Eunike. Lalu anaknya Timotius bertumbuh dan bertambah, terus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi salah seorang murid Paulus yang cukup diandalkan. Seorang muda yang tampaknya cukup mumpuni dalam pengetahuannya. Karena memang Timotius dikirim oleh Paulus ke Efesus untuk berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat di sana. Artinya ketika berhadapan dengan pengajar sesat, tentu saja pengetahuan tidak asal-asal, tidak abal-abal begitu ya. Pasti dia sudah belajar dengan baik. Dan Timotius terlibat begitu dalam seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Jadilah Timotius pelayan muda yang karenanya Paulus pernah mengingatkan, Timotius, jangan engkau merasa rendah hanya karena engkau masih muda. Artinya, tampillah percaya diri, tampillah dengan harga diri, tampillah dengan keyakinan yang penuh. Engkau alat Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita bisa melihat bagaimana Timotius memainkan perannya secara penuh. Bagaimana Timotius memainkan perannya secara utuh. Bagaimana Timotius hidup dalam kebenaran yang penuh dari apa yang Tuhan ajarkan kepadanya.
Sehingga Timotius belajar mengerti kehendak Allah dari sang guru, dari sang mentor, yaitu Paulus Rasul itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi amat sangat menarik kalau kita pikirkan dan kita tumbuh kembangkan. Bagaimana pergumulan, perkutatan di dalam kehidupan untuk memainkan peran, sehingga dengan demikian kita boleh untuk melihat bagaimana pertumbuhan perkembangan di dalam kehidupan keimanan tiap orang. Nah, saudara-saudara, Timotius bertumbuh menjadi seorang pelayan. Timotius cinta akan Tuhan. Timotius sudah melayani, dikirim ke Efesus untuk membereskan pengajaran-pengajaran sesat yang ada di sana. Dan dalam tugasnya, Timotius cukup berhasil. Orang dekat Tuhan? Ya. Orang cinta Tuhan? Ya. Orang yang melayani Tuhan? Ya. Pelayanannya cukup berhasil? Ya. Artinya, secara curriculum vitae di dalam pelayanan cukup baik sekali. Neneknya, ibunya pun orang beriman? Ya. Itu dikatakan dalam surat Paulus kepada Timotius. Ya, di dalam 2 Timotius mengingatkan bagaimana iman pada seorang Timotius telah datang dan bertumbuh. Benih itu dari neneknya Luis dan ibunya Eunike. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri Timotius ya, adalah sifat baik, sikap yang terpuji sebagai seorang Kristen. Apa yang ada pada diri Timotius adalah sesuatu yang luar biasa, yang membuat dia menjadi orang yang penting dan terpandang dalam kekristenan. Tetapi rupa-rupanya Timotius juga mempunyai persoalan serius dalam soal kesehatan. Tubuhnya sering lemah, sekalipun masih muda usia. Mengapa? Rupa-rupanya Timotius mengalami gangguan pencernaan yang cukup serius dan cukup panjang. Yang jelas sampai kita membaca bagian ini, saudara-saudaraku, Timotius belum sembuh dari sakitnya. Dan dalam surat Paulus berikutnya kita pun tidak menemukan bagaimana misalnya Paulus mengatakan bahwa sekarang bahagialah engkau, sakitmu sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Artinya ia sakit-sakitan. Sering sakit itu bahasa yang dipakai oleh Paulus. Sering lemah, jadi dia sering drop kondisi fisiknya karena gangguan pencernaan yang ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu gangguan pencernaan itu sangat mengganggu pelayanan Timotius secara fisik, bukan? Tetapi di dalam kelemahan fisik, Timotius tidak pernah menyerah, apalagi berhenti dan tidak melayani. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itu sakit adalah sekedar sakit yang mewarnai pelayanan, tetapi sakit tidak boleh menghentikan semangat pengabdian. Saudara, perhatikan. Ini yang serius dalam kehidupan itu. Sehingga mutu keimanan dari seorang Timotius menjadi mutu keimanan yang aktual, yang terlihat, yang luar biasa. Ini ada pada dirinya. Inilah yang harusnya ditumbuh kembangkan dalam kehidupan tiap orang percaya. Bagaimana tiap orang percaya berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana tiap orang percaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ini menjadi sebuah pergumulan, ketika ini menjadi sebuah warna dari kehidupan pengabdian pelayanan, alangkah amat sangat indahnya. Ini yang Tuhan mau dari kita. Ini yang Tuhan minta dari kita. Bagaimana seharusnya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Bagaimana seharusnya hidup kita diwarnai dalam pengertian kebenaran yang penuh, yang utuh akan kebenaran firman itu. Saudara-saudara yang kekasih, Timotius seorang pelayan Tuhan. Timotius murid seorang rasul Paulus. Timotius orang yang benar dalam pelayanan, tetapi sakit? Iya. Berkepanjangan? Iya. Apakah sakitnya mengganggu pelayanannya? Iya, secara fisik. Tetapi tidak dalam semangatnya. Jadi bedakan dulu. Mengganggu pelayanan itu artinya membuat dia tidak bisa melayani. Mengganggu pelayanan itu artinya membuat dia drop dalam pelayanan. Timotius tidak. Memang fisiknya terganggu. Kadang mau pergi misalnya dia mesti ini dulu, itu dulu. Tidak boleh terlalu capek dan seterusnya. Tetapi semangat pelayanannya tidak pernah terganggu dan dia terus menjalaninya. Itulah yang penting. Karena itu Timotius sakit fisiknya, tetapi tidak sakit semangatnya. Saya kira banyak orang Kristen yang sangat sehat fisiknya, tapi sakit semangatnya. Sehingga mereka tidak lagi mempunyai gairah,
untuk pergi melayani. Mereka tidak lagi punya gairah untuk melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mereka kehilangan nilai-nilai yang semestinya. Mengerikan kalau kemudian ada orang yang sehat fisiknya tapi sakit semangatnya. Semoga kita tak di sana. Semoga kita berbeda. Saudara-saudara, itulah Timotius. Ia memainkan perjuangannya, ia memainkan pergumulannya. Ia berjalan dengan serius dan dengan sungguh-sungguh melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Timotius. Sakit fisiknya, tetapi tidak semangatnya. Penting untuk kita punya sama-sama. Karena itu marilah kita yang punya tubuh yang sehat, tapi payah pelayanan, tidak semangat pelayanan, malulah. Tubuhmu sangat sehat. Apalagi kalau kemudian rezeki materimu limpah. Tapi kau malas melayani, apakah itu tidak merasa, saudara tidak merasa malu kepada Tuhan yang memberkati dalam penuh cinta kasih, tapi reaksi kita, pelayanan kita payah. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, supaya terus dalam pergumulan kehidupan kita memainkan peran yang utuh itu. Supaya terus dalam pergumulan kehidupan kita sungguh-sungguh bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Ini menjadi penting, saudara-saudaraku yang kekasih. Maka apa yang dikerjakan oleh Timotius menjadi sesuatu yang luar biasa. Timotius sakit fisik tetapi tidak sakit semangat dalam melayani. Yang kedua, yang menjadi perlu untuk kita pikirkan, bahwa Timotius betul-betul sakit fisiknya tidak menjadi sembuh karena melayani. Tadi sakit fisik tapi tidak sakit semangat dalam melayani. Yang kedua, sakit fisik dan tidak sembuh karena melayani. Jadi tidak bisa juga kita membuat satu korelasi yang tidak ada. Bahwa ayo saudara, ayo setia melayani, nanti kamu akan ini, kamu akan sembuh, kamu... Enggak, emang kenapa? Kalau terus melayani dan tetap sakit, emang problemnya apa? Sehingga sang guru dan sang murid mempunyai pergumulan pelayanan yang sangat unik. Gurunya Paulus ada duri dalam tubuhnya. Minta dicabut Tuhan, tapi Tuhan berkata tidak. Sehingga dia belajar di dalam kelemahanku nyata kekuatan Tuhan. Timotius muridnya punya situasi yang sama. Fisiknya lemah. Tidak cukup hanya minum air putih saja, harus ditambahkan anggur. Tetapi semangatnya sama, pengabdiannya sama, hidupnya sama-sama melayani. Nah, itu yang luar biasa dari guru dan murid ini. Bukan cerita-cerita sensasional. Wah, begitu ya, dulu dia sakit loh Pak, sekarang sudah melayani, wah sembuh total. Maafkan saya, puji Tuhan kalau sembuh total. Emang kalau tidak, kenapa? Itu persoalannya. Puji Tuhan kalau sembuh. Puji Tuhan kalau rezeki tambah. Tetapi kalau tidak, emang kenapa? Karena jangan lupa, melayani Tuhan itu sendiri sudah keunggulan. Melayani Tuhan itu sudah sebuah anugerah. Melayani Tuhan itu berkat besar. Itulah berkat sesungguh-sungguh-sungguh-sungguhnya. Terberkatilah orang yang melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Mestinya itulah gairah kita, itulah yang kita punya dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menikmati pimpinan Tuhan. Dan kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya pikir ini harus menjadi bagian yang kita tumbuh kembangkan dalam keseharian kita. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam memahami hidup ini. Saya pikir ada banyak hal yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Karena kita lakoni dalam paham yang salah tentang konsep pelayanan yang ada. Jadi Paulus melayani, iya. Timotius melayani, iya. Tetapi Timotius tidak pernah sembuh karena melayani. Jadi sakitnya terus. Gangguan pencernaan terus. Timotius nggak pernah sembuh. Jadi dia harus memaintain kesehatannya. Bukan hanya dengan air, tetapi menambahkan anggur di sana. Dia harus memaintain kesehatannya supaya pencernaannya tidak terganggu. Lalu dia menjadi kolaps karenanya. Dia harus memaintain kesehatannya karena seringkali kesehatannya mengganggu fisiknya. Tetapi tidak pernah mengganggu semangat pelayanannya. Ada orang sakit lalu tidak lagi mau melayani. Itu namanya sudah sakit. Fisiknya sakit pula semangatnya. Rusak semuanya. Timotius tidak. Tetapi ketika dia melayani, tidak menjadi sembuh fisiknya, dia juga tidak mengapa. Dia tidak mundur dan kecewa bilang, Tuhan buat apa aku pelayanan kalau tetap sakit. Tidak.
Apakah si Timotius bisa jadi saksi? Seperti kata orang lah, kalau sakit sendiri lalu mau pelayanan, orang akan bilang dong, kamu sakit pelayanan. Mana Tuhannya itu? Mana ada kesaksian itu? Saya pikir kesaksian-kesaksian atau kalimat-kalimat begini yang mengerikan, bukan? Emang kenapa? Emang ada apa? Karena apa? Kalau kemudian saudara sakit, apa saudara pikir saudara tidak bisa melayani? Apa karena saudara sakit? Saudara tidak bisa memuliakan Tuhan? Apa karena saudara sakit? Lalu itu menjadi batu sandungan? Apa karena sakit? Bukan. Tetapi karena engkau berdosa, karena engkau hidup tidak setia, karena engkau hidup tidak benar. Nah, itu yang bisa membuat kita ternoda jadi batu sandungan dalam pelayanan. Bersyukurlah kalau tubuhmu sehat. Tapi jangan kemudian menganggap remeh mereka yang sakit. Bersyukurlah kalau rezekimu banyak. Tapi jangan menghina, memandang merendah mereka yang uangnya tidak sebanyak uangmu. Karena yang menjadi kepujian, karena yang menjadi kehormatan adalah sikap hidup, buah roh itu. Nah, inilah saya pikir yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kekristenan, dibangun menjadi satu kerangka yang kuat untuk membangun pemahaman yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius menjadi pembelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita melakoni semuanya, bagaimana kita menjalani semuanya, sehingga hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang berbahagia. Renungkanlah, pikirkanlah, sehingga hidup itu menjadi hidup yang amat sangat bernilai tinggi, bukan? Hidup itu menjadi hidup yang amat sangat berarti, bukan? Itulah seharusnya kehidupan kita. Itulah seharusnya yang kita jalani dalam keseharian kita. Nah, jadi apa yang terjadi pada seorang Timotius? Harus menjadi pergumulan bernilai dalam diri kita. Sakit fisiknya, tidak takut semangat pelayanannya. Sakit fisiknya, tidak sembuh karena pelayanan. Maka aspek yang ketiga yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Sakit fisik Timotius, tapi semakin bertumbuh, semakin sehat pelayanannya. Ini menjadi luar biasa, bukan? Karena Timotius terus dibekali, Timotius terus dibenahi oleh Paulus. Sehingga sakit fisik tidak sakit semangat, sakit fisik tidak jadi sembuh karena pelayanan. Sakit fisik malah bertumbuh dalam pelayanan. Ini keunggulan iman orang percaya. Karena itu tidak ada yang bisa menghalangi orang percaya dalam pelayanan. Orang percaya akan terus melakukannya. Tidak ada yang bisa melayani orang percaya dalam bergantung kepada Tuhan, mewujudkan keunggulan imannya. Tuhan akan menyertainya. Jadi jangan pakai logika-logika asbut dalam mengikuti Tuhan. Seperti orang bilang lah, kalau kita misalnya miskin, bagaimana mau bersaksi tentang Tuhan? Ya orang akan lihat orang miskin, dirinya aja miskin. Miris ya. Engkau menghina Tuhan yang tersalib. Bagaimana orang mau percaya pada Yesus yang di atas kayu salib? Orang dia aja tersalib. Persis ucapan itu seperti penyamun yang di samping Yesus yang satu itu. Kalau kau anak raja, selamatkan dirimu. Karena berpikir dengan lepas dari salib itu kesaksian. Tapi yang satu lagi bilang, ingat aku ya Tuhanku. Yesus berkata, sekarang engkau ada di Firdaus bersama dengan aku. Dia percaya Yesus yang tersalib itu. Dia tidak meminta Yesus harus menjadi raja, duduk di tahta baru dia percaya. Saya harap orang percaya tiap memikirkan kalimat, kalau memang orang percaya bertanggung jawablah. Jangan katakan kalimat yang kemudian mendukakan hati Allah. Jangan katakan kalimat yang bukan Kristen, tapi atas nama Kristen. Itu menyedihkan. Sama seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana orang miskin bersaksi tentang kasih Tuhan kalau dia miskin. Ingat bagaimana Yesus bisa berkata dia anak Tuhan kalau dia tersalib. Katanya kehidupan, tapi dia mati. Camkan itu. Jangan terus bilang, oh Yesus lain kasusnya. Nantikan Yesus begini, nantikan Yesus bangkit. Hehehe. Yesus memang bangkit dari kematian. Tapi dia tidak pernah menjadi kaya raya. Yesus memang bangkit dari kematian. Tetapi kemudian dia naik ke sorga. Umurnya cuma 33,5 tahun, kurang lebih. Karena itu mari kembali kepada kebenaran yang sejati. Puji Tuhan kalau kita dititipkan harta. Bertanggung jawablah, karena itu titipan Tuhan pada kita. Puji Tuhan kalau kita diberi kesehatan. Bertanggung jawablah, karena fisik kesehatan kita dari Dia. Bertanggung jawablah. Gumulilah, lakonilah kehidupanmu. Supaya hidupmu sungguh hidup yang berkemenangan.
supaya hidupmu sungguh hidup yang berkelimpahan, supaya sungguh hidupmu hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah pergumulan-pergumulan yang kita jalani dalam hidup keseharian kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita berkelahi dengan zaman ini, bagaimana kita menghadapi pertandingan yang tidak sederhana ini, bagaimana kita mesti mengalahkan zaman ini. Itu menjadi pergumulan serius kita. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu dengan jernih, supaya sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah yang mestinya kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Lakon inilah yang harus kita mainkan dalam keseharian kita. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya kalau saja kita hidup menyenangkan hatinya. Betapa indahnya kalau saja kita hidup selalu di jalannya dan tidak lari dari Dia. Betapa indahnya kehidupan ini ketika kehidupan ini kita lakoni sesuai dengan kehendak Dia yang luar biasa itu. Timotius tidak pernah sembuh dari sakitnya, tetapi jangan lupa, Timotius tidak pernah berhenti dari pelayanannya. Luar biasa bukan? Jadi jangan bilang Timotius tidak bisa bersaksi karena dia sakit. Oh, pelayanannya cukup luar biasa. Jemaat Efesus dikembalikan ke jalan yang benar. Ya, Timotius melayani banyak orang Yahudi. Dan Paulus bilang, Timotius disunat dulu, supaya nanti jangan jadi batu sandungan pada orang Yahudi. Ya, itu betul karena tuntutan ritual. Sehingga dia disunat karena orang Yahudi nggak mau bicara nanti sama orang tidak bersunat. Tidak bersunat kafir kamu, kan begitu. Supaya dia masuk, dia disunat. Tetapi ingat, apa yang dilakukannya untuk memenuhi tuntutan ritual? Bisa berdiskusi dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu penting. Tetapi soal kesehatan lagi-lagi saya katakan, ia tetap sakit, tapi juga tetap melayani. Dia tetap sakit dan tidak sembuh, tetapi semakin luar biasa dalam pelayanan. Nah, jadi soal sakit penyakit, ada terlalu banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan kepada kita. Bahkan Elisa yang luar biasa yang menyembuhkan Naaman itu dipakai Tuhan, mati juga karena sakit. Jadi kalau kita mau berpikir bagian-bagian seperti ini, ayolah baca Alkitab itu semuanya. Jangan cuma lihat sepotong-sepotong. Mengertilah, supaya jangan kemudian yang sakit jadi kecewa. Kalau saudara mulai kecewa, Tuhan kenapa aku sakit gak sembuh-sembuh, lalu kamu mulai marah, hati-hati. Itu salah. Tetapi belajar mulai melihat bahwa sakitmu adalah sakit, bukan malapetaka. Sakitmu adalah sakit, bukan berarti kau sudah habis segala-galanya. Bukan. Jalani hari-harimu selama kau benar di hadapan Tuhanmu. Biarlah belajar memahami pergumulan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dalam sakitmu. Temukan kebenaran sejati. Hidup di dalamnya, bergumul dengannya, supaya hidup kita berkekuatan dan berkemenangan. Ini hidup. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memainkan peran dalam keimanan kita? Bagaimana kita memainkan peran dalam pelayanan kita? Menjadi gugatan penting yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita. Disinilah kita memainkan peran serius dalam hidup keimanan kita. Timotius sakit? Iya. Melayani? Iya. Timotius sembuh dari sakit? Tidak. Tetap melayani? Iya. Bahkan makin bertambah-tambah. Karena itulah kerangka pikir orang Kristen. Ketika dibangun menjadi satu kerangka pikir yang serius, yang sungguh-sungguh, dia akan mengerti di dunia ini sudah terkutuk dengan keberdosaan. Maka di dunia ini orang akan semakin tua. Di dunia ini semua orang bisa sakit. Di dunia ini orang dikurung oleh ruang dan waktu. Di dunia ini semua orang perlu makan. Itu bukan aib. Makan, minum bukan aib. Sehat sakit itu bukan problem. Sakit itu bukan aib. Tidak punya uang itu bukan aib. Yang aib itu bikin dosa melawan apa yang Tuhan kehendaki. Iya kan? Oleh karena itu setialah dalam sakitmu,
dalam iman kepada Tuhan. Jangan jual imanmu hanya karena sakitmu. Kau berdukun, entah itu dukun luar atau dukun Kristen, begitu ya. Karena banyak orang Kristen yang jadi dukun sekarang. Tetapi bagaimana hidup mengenal Tuhan? Bagaimana hidup di dalam Tuhan? Nah, inilah iman yang murni, iman yang sejati. Cobalah pikirkan Abraham. Bapak orang beriman. Akan dijanjikan keturunan, tapi anak cuma semata wayang. Bagaimana saudara mau menjelaskan itu? Cobalah pikirkan Salomo, cobalah pikirkan Daud, janji Tuhan kerajaannya kekal selama-lamanya. Bangsa pilihan Israel, cuma 3 rajanya yang tetap satu bersatu. Saul, Daud, Salomo. Habis Salomo pecah 2. Utara, selatan, utara dibuang lagi ke tangan Asyur yang kafir. Selatan Yehuda dibuang lagi ke tangan Babel yang kafir. Bagaimana saudara mau menceritakan itu? Bagaimana saudara mau memahami itu? Alkitab luar biasa. Justru memberikan di kita pada pembelajaran yang bernilai. Jangan main-main dengan kebenaran. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tapi bergantunglah pada Tuhan. Layanilah Tuhan. Kalau penyakitmu mengalahkanmu, sehingga engkau tidak melayani Tuhan, berarti engkau pecundang. Bangun! Kalau sakitmu membuat kamu tidak semangat, kalau sakitmu membuat kamu hanya bisa menggugat, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Emang kenapa? Bangun! Lihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Bukan sekedar sembuhmu, tapi bagaimana engkau memahami nilai dan misteri hidup yang sesungguhnya. Sehingga engkau menjadi kuat karenanya. Engkau menjadi benar karenanya. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka pikirkanlah itu dalam hidup saudara. Lakonilah itu dalam hidup saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi sungguh-sungguh dalam hidup keseharian kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Camkan itu. Pikirkan itu. Dan jangan pernah melupakan itu. Biarlah sungguh-sungguh semua yang ada dalam hidup kita menjadi sesuatu yang terwujud dalam hari-hari kita. Sehingga hidup kita sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidakkah indah ketika hidup kita beriringan bersama dengan Dia? Tidakkah indah ketika kita berjalan di jalannya? Lakonilah itu. Jalanilah itu. Maka dapatkanlah kemenangan yang sungguh. Dapatkanlah kemenangan yang utuh. Dapatlah kemenangan di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dapatkanlah kemenangan dalam perjalanan kehidupan. Apapun yang melandamu bukan persoalan. Iman yang kuat, itulah gegap gempita kemenangan. Timotius, tetap sakit, tetapi pelayanan tetap. Bukan saja tetap, terus bertambah, terus bertambah. Puji Tuhan, gilir kita untuk menjalaninya. Semoga kita kuat dan tangguh melewati pergumulan kehidupan dengan tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Ajar-ajari kami hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Menjalani hari kami di dalam terang-Mu. Apapun yang terjadi, sakit kami, kesulitan ekonomi kami tak pernah cukup menjadi alasan kami tak melayani apalagi berhenti. Karena itu kuat tangguhkan kami untuk memahami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bahkan di dalam sakit penyakit yang melanda kami. Terpujilah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara, usai sudah pertemuan kita, terus kita berjalan dan mendoakan dimensi iman Kristiani. Doakan, sampai ketemu di program berikutnya. Shalom.